Ya, Caimin tuh ya untunglah sebetulnya gitu. Setidaknya kan dia mencetak dua sejarah bagi dirinya juga bagi partai. Mm-mm. Pertama, ini kali pertama dalam sejarah PKB di masa kepemimpinannya ya, bahwa eh, warga PKB jadi calon wakil presiden. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya Caimin kan sejak dari awal mimpinya kalau nggak presiden kan wakil presiden gitu. Nah Betul. sekarang eh, eh, 90% kasnya udah terbuka gitu. Halo Tribuners, selamat siang. Ada saya Nila Irda hari ini menemani Anda dan kita akan berbincang masih terkait soal problematika ini di lingkaran koalisi dan juga politik serta pencapresan yang dari semalam ini sedang ramai dan hari ini saya sudah tersambung dengan pengamat politik sekaligus ini Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani ada Bang Ray Rangkuti. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bang Ray. Yang Bang Ray, ini saya mau langsung saja. Apakah Abang kemudian sudah sibuk dan ditanya oleh banyak pihak terkait apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan juga Nasdem ini dengan memilih Caimin sebagai cawapres bersama dengan Anies Baswedan? Komentar Abang terlebih dahulu seperti apa, Bang? saya tidak terkejut kan, saya eh, apa namanya itu sudah ingatkan sejak bulan Juli dan itu direkam oleh Tribun juga ya, Hmm. tribun.com gitu, bahwa kalau sampai pertengahan Juli Anies Baswedan tak jua menyebut siapa nama wakil presidennya, saya mengatakan 80% besar kemungkinan bukan nama AHY sebagai calon wakil presiden gitu. Dan menjelang September ini, ya kan, persis di tanggal satunya, Anies menggandeng Caimin ya, meskipun belum 100%, karena boleh jadi dalam 2-3 hari ini ada suasana yang berubah ya. Tapi amat sangat besar potensi Caimin dipasangkan dengan apa namanya itu ya Anies Baswedan gitu. Dan Hmm. kalau ketika sampai ke situasi ini saya nggak terkejut karena ya saya udah mengatakan di awal-awal Juli dahulu bahwa kalau di pertengahan Juli Anies tak jua mengumumkan AHY sebagai calon wakil presidennya, maka 80% besar kemungkinan bukan AHY sebagai pilihannya Anies Baswedan gitu. Dan Hmm. itulah nampaknya yang terjadi hari ini. Oke, artinya kalau dikatakan ini dalam kronologis yang juga sempat tersampaikan begitu ya, Bang Ray, adalah di Ya, 25 Agustus ini masih dalam statement awal, yaitu memilih Anies bersama dengan AHY. Lalu di 29 Agustus yang kemudian berganti begitu disampaikan oleh Demokrat, tiba-tiba dan Nasdem memilih Caimin untuk menjadi cawapresnya. Artinya sebenarnya hal ini atau ketidakyakinan dari Nasdem ini sudah sejak lama untuk tidak memasangkan AHY Anies Baswedan bersama dengan AHY. iya, sebetulnya sinyal-sinyalnya justru hari demi hari menguat kan. Itulah makanya saya sendiri menyampaikan kalau di pertengahan Juli ya Anies Baswedannya tidak mengumumkan siapa nama wakil presidennya, 80%-nya itu bukan AHY. Nah, cuma kan kita siapalah kita ini kan, mungkin pernyataan kita itu nggak didengar, nggak dilihat, nggak dilirik ya, tetap aja melaju siapa namanya ini AHY gitu ya, makin banyak fotonya dengan fotonya Anies Baswedan disandingkan di banyak tempat gitu ya, dan seterusnya, dan kelihatan mereka nggak punya plan B. Kalau kenyataannya nggak akan dipilih oleh Anies Baswedan, apa yang akan dilakukan gitu. Nah mereka kelihatan nggak punya plan B-nya, sehingga ya seperti tadi malam, ya mereka kelimpungan lalu membuat rilis yang menjelaskan kronologi macam-macam. Tapi kan sebetulnya nggak terlalu penting tuh bagi bagi realitas politik gitu loh. Semua catatan-catatan tuh nggak penting gitu, nggak penting apakah mereka dihianati atau mereka mengkhianati macam-macam tuh. Paling 2-3 hari orang heboh, setelah itu ya orang lewat lupa lagi gitu loh. Jadi ya, nah yang penting itu adalah sikap ya, kecerdikan untuk membaca lapangan seperti apa ya, lalu menentukan langkah-langkah gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah, catatan-catatan yang kayak begitu itu is oke lah gitu. Tapi ya paling dibaca orang 2 hari, 3 hari, ya hari keempat juga orang nggak terlalu mementingkan apakah Anda dihianati, apakah Anda berkhianat macam-macam, itu orang udah nggak terlalu mementingkan lah.
Wong Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi aja menjadi satu dalam satu kabinet lama-lama diterima oleh publik kok gitu. Pun juga begitu. Caimin ketemu dengan Anies Baswedan, dua kubu lah sebetulnya yang agak berbeda nih. Kalaupun ketemu ya orang akan terima juga gitu. Nah, masalah menurut saya sih ya jangan terlalu berlama-lama lah di dunia dramatisasi soal dizalimi ya, ditinggalkan, dikhianati itu gitu. Karena nggak terlalu penting juga itu bagi publik gitu. Nah, Oke, oleh jadi karena itu yang paling penting itu ya lakukan langkah-langkah segera apa sikapnya gitu. Karena kalau saya baca pernyataan itu, ya mereka sih menyebut ini pengkhianatan, tapi kan mereka nggak menyebut apa langkah mereka setelahnya gitu loh. Kan mm, aneh juga, bukannya ada keputusan, apakah keputusannya mau terima, tapi rasanya nggak mungkin diterima loh mereka udah menyebut sebagai pengkhianatan gitu. Tapi juga saat yang bersamaan mereka nggak menyatakan diri keluar gitu loh dari koalisi itu gitu. jadi drama ini sebenarnya akan cepat hilang di telan publik begitu ya, Bang Rey ya, Iya, kalau hanya disampaikan. bagi publik itu masalahnya bukan Anda dizalimi atau tidak. Publik ini udah terbiasa kok politik kita kayak begini gitu. Mhm. Oke, ini dalam pernyataannya memang belum ada statement resmi langkah yang akan dikeluarkan apa. Tapi nanti sore Bang Ray ini dari Demokrat juga akan melakukan konferensi pers gini. Kalau Abang melihatnya, apakah memang kemungkinan paling besar yang dilakukan Demokrat untuk menyikapi perpecahan begitu ya? Bisa saya sampaikan koalisi ini adalah dengan keluar dari koalisi perubahan. Ya, mereka kan udah menyebut ada pengkhianatan. Kalau pengkhianatan itu tetap mereka berada di dalamnya itu ya silakan silakan ikuti aja lah sendiri gitu ya. Mhm. Kalau orang udah mengkhianati kita lah kok masih mau berteman sama dia ya sudahlah itu yang memang pilihan politik Anda mau dibilang apa gitu. Jadi bisa dikatakan 100% akan pasti keluar ya, Bang Ray ya? Ya eh, kan eh, begini, kalau betul-betul AHY itu tidak terpilih, lalu mereka udah menyebut itu sebagai pengkhianatan, tetapi AHY masih tetap berada di dalam, ya saya nggak bisa lagi mikirnya seperti apa. Hmm. Ya kan? Gitu. Baik, Tapi justru. kalau kemudian ada skenario baru, ya kan ini kan belum dipastikan, ya Hmm. ini masih dinamis lah sampai mungkin Oktober nanti itu bisa AHY naik lagi, Caimin turun lagi, bisa begitu gitu gitu ya. Hmm. Nah, kalau situasinya begitu ya boleh jadi AHY berpikir menunda dulu untuk keluar dari koalisi ini gitu. Tapi kalau saya sih menurut saya mereka harus tetap punya plan B gitu. Hmm. Jangan-jangan terlalu, jangan pula mau diembangkan lagi. Ini kan udah diembangkan hampir setahun, ya kan? Lalu ditambah lagi, didiskon lagi sama mereka sebulan gitu. Nah begitu nanti masuk awal Oktober, baru betul-betul dipilih oleh Anies Baswedan sebagai calon presidennya, wakil presidennya gitu. Ya sudah, mereka udah terlambat banget tuh kalau pindah pindah koalisi gitu. Mau tidak mau mereka di dalam gitu. Saya Oke. kira mereka harus punya sikap yang jelas dulu. Entah dua Hmm. tiga hari ini milih AHY atau milih Caimin. Kalau nggak milih Caimin, kalau nggak milih AHY bagaimana gitu. Nah itu harus Hmm. sikap mereka jelas. Mau tetap bertahan di situ atau ya keluar gitu. Kalau bertahan di situ bukan wakil presiden dan mereka udah bilang terjadi pengkhianatan gitu, ya apa namanya ilmu politik kita udah nggak sampai ke situ. Baik, Bapak seorang pengamat politik saja sudah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Demokrat ya nanti ya Gimana apabila lagi kita menjelaskannya? Anda udah menyebut itu pengkhianatan, nggak jadi masuk. wakil presiden, tapi Anda masih tetap berada di dalam. Ini ilmu apa lagi yang mau dipakai menganalisa yang kayak gini gitu loh. Hmm. Baik, Bang Ray, ini setelah semalam ada statement dari Demokrat, lalu dari Ketua Umum Partai Nasdem, dari Bang Surya Paloh juga mengatakan, bahkan sinyal dari Bang Surya Paloh adalah menyebut bahwa tunggu dulu kalau Anies Caimin ini belum final, masih ada banyak pembahasan lain. Artinya apakah ini memang hanya untuk meredam kemarahan bisa saya katakan dari Demokrat, atau hanya tinggal menunggu waktu saja nanti akan tetap diputuskan bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Caimin? Iya, saya kira jelas lah kalau dari pihaknya PKS, ya pihaknya Nasdem akan menyebutkan itu. Sabar aja, sabar. Nanti kita putuskan. Karena kan mereka berkepentingan agar Demokrat nggak keluar.
gitu. Sampai kemudian di ujung ya 2-3 hari sebelum pendaftaran baru mereka pertegas siapa sih wakil presiden yang mereka inginkan gitu. Ya lagi-lagi seperti yang saya sebutkan itu kembali ke Demokratnya. Mereka mau diambangkan yang kesekian kali atau mereka bersikap dengan tegas dari sekarang gitu. Kalau dari Demokrat sendiri dengan koalisi perubahan ini Bang Ray, dari menurut Hmm. Abang sendiri, apabila nantinya Demokrat memutuskan untuk keluar dari koalisi, apakah ini sebenarnya merugikan juga untuk Nasdem dan juga PKS, sementara ada PKB yang masuk di dalamnya? Enggak juga sih. Sebenarnya nggak terlalu rugi. Bahkan pada tingkat tertentu bisa jadi ini opsi yang tepat gitu. Bagi Anies juga bagi apa namanya PKS dan Nasdem gitu. Karena kan sejak dari awal kelihatan Anies itu berkepentingan mendapatkan calon wakil presidennya itu dari kelompok Nahdien kan. Ya sebelumnya mereka menyebut-nyebut nama Khofifah gitu ya. Kemudian Pak Mahfud, terakhir Ibu Yeni ya kan. Tiga-tiganya kan menolak ya. Tapi dari situ aja kita melihat bahwa upaya dari Anies Baswedan untuk mendekati kelompok Nahdien ini nggak habis-habisnya gitu. Sampai kemudian terakhir kepada Caimin kan gitu. Dan itu artinya target Anies untuk mendapatkan wakil dari kelompok Nahdien ini tercapai gitu. Nah, oleh karena itu ya memang dalam situasi kayak begini kansnya Caimin sangat kuat untuk dijadikan sebagai wakil presidennya apa namanya itu Anies Baswedan gitu. Nah, apakah mereka merugi? Ya, saya tidak tahu gitu. Tetapi saya kira elektabilitas Caimin dengan AHY itu memang sedikit berbeda ya. AHY jauh lebih tinggi gitu. Tetapi setidaknya dengan kedatangan Caimin itu bisa membuat dua langkah sekaligus bagi Anies Baswedan. Pertama adalah ini menjadi jangkar bagi dia untuk masuk ke kelompok Islam moderat dalam hal ini basis NU gitu ya. Sesuatu yang nggak dapatkan dari apa namanya itu dari AHY gitu ya. Nah, yang kedua adalah itu mengeliminasi isu yang disematkan kepada Anies sebagai pengguna politik identitas gitu. Nah, dengan bergabungnya Caimin kan setidaknya mengurangi asumsi apa namanya itu bela-belaan itu terhadap Anies Baswedan gitu. Dan kalau ia sampai kemudian mampu mengubah image-nya dari penikmat ya ataupun pembiar politik identitas di Pilkada DKI, itu kan merupakan pintu masuk untuk masuk lagi ke kelompok-kelompok Islam moderat ini gitu. Nah, dengan mempertimbangkan yang kayak begitu ya memang ada kelihatan akan lebih banyak manfaat ya Anies bergabung dengan Caimin dibandingkan Anies bergabung dengan AHY gitu. Oke, lebih banyak manfaat Anies bergabung dengan Caimin daripada Ya, bergabung dengan ya AHY. bagi Anies tentu ya gitu. Oke, ini Bang Ray, menurut Bang ini di awal Anies sempat mengatakan memang meminang AHY begitu ya untuk menjadi cawapresnya. Lalu di detik terakhir adalah mungkin salah satu keputusan dari Umum Partai Nasdem juga Bang Surya Paloh yang memasangkan Anies bersama dengan Caimin. Sebegitukah Anies tidak bisa bersuara untuk menyatakan statementnya untuk memilih cawapresnya sendiri, Bang Ray? Iya, sudahlah kita udah mengerti lah. Jadi ya setegar-setegar dirimu itu ya ujung-ujungnya ya begitu aja. Anies kan nggak punya apa-apa kan. Dia nggak punya partai, dia bukan juga bagian dari elit politik di Indonesia ini. Ekonominya juga biasa-biasa saja, ya kan jaringannya juga sedikit, ya dan sebagainya. Apa yang membuat dia bisa tegar di hadapan Pak Surya Paloh yang punya partai? Kan Oke, itu jadi aja pertanyaannya. Itu aja betul. pertanyaannya kan. Makanya kan saya udah pernah menyampaikan ya di satu tempat yang lain, di podcast yang lain, yang saya kemudian banyak dibully gara-gara pernyataan saya itu. Saya mengatakan Anies itu dicalonkan Nasdem saya sebagai wakil presiden itu sudah berkah yang luar biasa bagi dirinya gitu. Dari bukan siapa-siapa kan. Betul. Ya kan, lalu dinaikkan statusnya cuma mantan gubernur DKI Jakarta dan itu pun cuma satu periode. Jokowi kalau misalnya buat sebagai perbandingan itu lebih dari 13 tahun loh dia jadi pejabat kepala daerah itu.
Ya 10 tahun di apa namanya itu di Solo, kemudian 3 tahun di DKI Jakarta, 13 tahun, baru kemudian jadi calon presiden. Anies cuma 5 tahun. Jadi makanya ya nggak punya partai, nggak punya relasi, nggak punya ekonomi yang kuat gitu, dan sebagainya itu dicalonkan sebagai calon presiden itu udah berkah bagi dirinya gitu. Mhm. Nah, sekarang dia kita minta untuk berbeda dengan Nasdem, ya kan bentrok pikiran dengan Nasdem ya, ya harus tahu diri juga. Baik, artinya sejak awal mungkin memang peminangan Nasdem untuk mencalonkan Anies ya sudah dengan syarat-syarat yang berlaku ya, bisa dikatakan Itu ya nggak Bang perlu Rey dibuat ya. syarat-syarat, itu nggak perlu dibuat syarat-syarat, itu dengan sendirinya terjadi. Heeh. Oke, Abang ini Nggak perlu, Nasdem nggak perlu buat surat pernyataan begini bego mau. Kan heeh, ini sesuatu yang bisa dibaca. Anies betul. kalau sedikit aja berbeda dengan Nasdem, Nasdem mengatakan selamat tinggal, lalu Anies mau dapat dari mana lagi dukungan? Jadi nggak perlu ada hitam di atas putih. Itu semua sesuatu yang bisa dibaca oleh Nasdem. Oleh Mhm. karena itu Nasdem bisa mengawal Anies. Nih calon presidennya ini loh ya, oke. Kalau enggak, dia pergi selesai. Oke, Bang Rey, kita tinggalkan Anies sejenak. Ini saya masih ingin mengulas terkait Demokrat. Kalau nantinya memang Demokrat memutuskan untuk keluar dari koalisi, kira-kira kalau menurut Abang sebagai pengamat politik, ada tidak sih sikap atau mungkin langkah hukum yang kemudian bisa diambil oleh Demokrat Nggak ada perpecahan langkah ya? hukum apa, itu kan biasa di dunia politik. Anda Demokrat aja yang dari awal nggak punya plan B. Hmm. Itu loh. Padahal kan saya sendiri udah baca. Kalau sampai pertengahan Juli, ya AHY tetap tidak diumumkan sebagai wakil presiden. Sudahlah, itu 80% bukan nama dia yang mau dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Mhm. Kita aja dari luar udah tahu kok. Nah, cuma kan orang Demokratnya nggak punya plan B-nya gitu. Mhm. Yang tidak ada, nggak ada di sini persoalan hukum. Mhm. Ya, ini persoalan kontrak sosial sama masyarakat aja. Kan. Dalam Oke. ini ya masyarakat politik ya. Mhm. Ya aneh aja kalau mereka main-main hukum itu. Menurut prediksi Abang setelah nantinya kemungkinan besarnya adalah lepas dari koalisi perubahan, kemana kira-kira AHY ini bisa berlabuh, Bang? Yang kita tahu kan sebelumnya beliau udah mendekat ke Puan kan. Mhm. Itu sebetulnya dulu juga sudah komentar itu bagus. Good, saya bilang tuh. Model-model begitu. Untuk memperkuat posisinya di lingkaran apa namanya itu koalisi perubahan gitu. Tetapi nggak ditindaklanjuti, nggak di-maintenance oleh Demokrat. Mhm. Yang ada justru mereka memperkuat asosiasi dengan Anies Baswedan gitu. Mhm. Sampai kejadian ini terjadi gitu. Nah, saya tidak tahu apakah akan mereka ulangi lagi, ya, mereka akan berdiskusi lagi, tetapi jelas AHY sudah nggak mungkin jadi calon wakil presiden di kubunya Pak apa namanya itu di koalisinya Pak Ganjar gitu atau Mhm. koalisinya PD Perjuangan gitu. Tawarannya bukan lagi sebagai wapres atau cawapres, tawarannya mungkin kursi kabinet macam-macam gitu. Nah, kalau dilihat dari situ, sekarang kelihatan apa namanya Ganjar bisa lebih dekat dengan PD Perjuangan. Dan saya kira lebih tepat kalau mereka memang masuk di situ. Kenapa gitu? Karena kalau Puan dengan AHY dalam satu gerbong 2024 yang akan datang, itu apa namanya itu dua dua anak muda yang sedang bersinar gitu loh. Aha. Jadi itu akan menarik melihat mereka di masa yang akan datang dan boleh jadi kerja selama mereka 5 tahun sebelumnya jadi modal mereka untuk jadi sesuatu 2029 yang akan datang. Mhm. Gitu. Nah itu pandangan saya ya. Mhm. Gitu. Tapi kan AHY saya kira bukan dia satu-satunya penentu kebijakan di Demokrat itu kan, masih ada Pak SBY gitu. Betul. Nah Pak SBY akan kemana gitu. Nah itu yang kita nggak tahu. Kalau dilihat dari ininya sih ya mungkin beliau akan lebih dekat dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo gitu. Mhm. Jadi ya pilihannya kalau nggak ke Ganjar ya tentu ke Prabowo. Nah cuman ini dua sisi yang berbeda. Kalau kita baca dari sisi AHY-nya mungkin akan ke PD Perjuangan gitu ya atau ke Ganjar gitu. Tapi kalau kita baca dari sisi Pak Prabowo-nya
Mungkin dari sisi Pak SBY-nya, mungkin ke Gerindra ataupun ke Pak Prabowo gitu. Nah, ini yang mungkin mereka sedang diskusikan ya. Kalau skenarionya keluar gitu, yang susah sama kita itu nggak keluar juga gitu loh. Kalau nggak keluar juga udah suasana begini, ya nggak ada lagi teori ilmu pengetahuan yang menjelaskan itu gitu. Baik, ada masih kemungkinan untuk bersama dengan Ganjar Pranowo, tapi tidak menjadi cawapres. Karena berarti bisa saya katakan kesempatan AHY untuk menjadi cawapres di sisi atau di koalisi manapun ini sudah tertutup. Bang Sudah Ray, hilang, sudah sudah hilang. hilang. Jadi jangan pakai target-target wapres lah. Kalau mereka masih targetnya wapres, ya mereka akan ketinggalan kereta. Oke, artinya nanti ya kalaupun akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo Subianto atau dengan Ganjar Pranowo sudah tidak Tetap aja ada. mereka nggak dapat juga wapres Hmm. itu. Oke, betul. Ini kemudian dari PKB juga tadi pagi juga sudah melakukan konferensi pers, bisa saya katakan, Bang Ray, yang mana tadi sempat dikatakan bahwa ada perdebatan alot juga di dalam tubuh PKB terkait keputusan dari Caimin yang menerima pinangan, begitu bisa saya katakan menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Di saat ini kan koalisinya PKB bergabungnya dengan koalisi Prabowo Subianto. Seperti apa Abang melihatnya? Ya, Caimin tuh ya untung lah sebetulnya gitu. Setidaknya kan dia mencetak dua sejarah bagi dirinya juga bagi partai. Pertama, ini kali pertama dalam sejarah PKB di masa kepemimpinannya ya, bahwa warga PKB jadi calon wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Caimin kan sejak dari awal mimpinya kalau nggak presiden kan wakil presiden gitu. Nah Betul. sekarang 90% kasnya udah terbuka gitu. Jadi ya saya kira mereka tidak berpikir apakah akan ada efek elektoral ke partai macam-macam sebab ya apa namanya itu relatif kan pemilih mereka itu basisnya udah cukup solid gitu ya meskipun mungkin nggak nambah gitu tapi mereka mencetak sejarah baru dalam apa namanya itu dalam riwayat hidup partai dan juga riwayat hidup Caiminnya gitu. Jadi ya kalaupun tidak jadi, saya kira mereka juga berpikir realistis bahwa pasangan ini nggak akan menang lah, kira-kira gitu ya. Sulit lah menangnya gitu ya. Tapi bagi Caimin ini tetap kemenangan gitu. Oke, dengan kesempatan bisa mencetak sejarah begitu ya Bang untuk menjadi Nah, iya, cawapres. iya, baik bagi partai maupun Caimin ini tetap kemenangan sekalipun ya kan tetap nggak terpilih sebagai presiden ataupun wakil presiden. Eh, Berdampak tidak kemudian pada koalisi Indonesia Maju dengan Gerindra, kemudian PAN dan juga Golkar yang sebelumnya ada Caimin di dalamnya juga. Berdampak tidak Bang? Bagi Bagi koalisi ya, Indonesia ya, Maju. saya kira berdampak ya, karena lagi-lagi Golkar apa tiga partai ini kehilangan jangkar ke kelompok Islam moderat gitu. Hmm. Yang sebelumnya dijembatani oleh PKB kan. Sekarang ya. Dan itu bukan kehilangan kecil sebetulnya karena seperti kita ketahui kan Prabowo sekarang gencar-gencarnya men, apa namanya itu memperlihatkan dirinya bahwa dia berbeda di tahun 2014-2019 yang lalu gitu. 2014-2019 yang lalu itu dekat dengan kelompok-kelompok Islam politik itu. Sekarang ini beliau lebih dekat kepada para pemilih di sayap tengah ini. Nah, beliau begitu ya dekat di sayap tengah, kan beliau membutuhkan tetap jangkar ke kelompok Islam yang satu segi dia tinggalkan Islam politik dan dengan sendirinya mungkin dia akan masuk ke kelompok politik Islam gitu. Nah, para kelompok politik Islam ini jangkarnya itu adalah PNU, Muhammadiyah, dan kalau partainya salah satunya adalah PKB, lain itu adalah sedikit mungkin PAN, yang lain itu adalah P3 gitu. Nah sekarang PKB hilang, ya jadi dengan sendirinya sayap jangkar dia menuju ke arah kelompok Islam moderat ini, alias Islam politik Islam kelompok politik Islam ini ya uh, tidak ada lagi sekarang gitu. Mungkin akan terbantukan dengan PAN, tetapi saya kira kalau PAN itu tidak semelekat ya PKB dalam dalam hal ini. Gitu. Nah ya boleh dibilang sebetulnya lumayan kehilangan itu Pak Prabowo gitu.
Ya, tapi Pak Prabowo juga udah menghitung. Artinya kalau Caimin masuk ke apa namanya itu ke Anies, berarti ya kelompok-kelompok Islam politik yang ada di Anies itu bisa aja pindah lagi juga ke Prabowo. Jadi remis lah gitu kalau main catur kira-kira. Gitu. Remis gitu ya, makanya kelihatan Pak Prabowo juga ya nggak apa-apa gitu. Santai saja begitu ya Bang ya, Pak Santai-santai. Nah, Prabowo. masalahnya adalah bukan pada mereka yang sudah memutuskan pilihan, tapi bagi mereka yang belum memutuskan pilihan ini gitu. Nah, bagi mereka yang belum memutuskan pilihan inilah di situ ya Pak Prabowo kehilangan jangkar gitu. Mhm. Karena itu tadi PKB Caimin pindah ke PKB, ke apa namanya, ke koalisinya Anies Baswedan gitu. Mhm. Artinya setelah ini apakah akan ada pergerakan elektabilitas? Kemudian adanya Caimin mengaruhi elektabilitas dari Anies Baswedan semakin bertambah begitu Bang Rai. Ya, Kemudian kalau itu iya, saya kira Anies akan naik ya. Mhm. Tapi dugaan saya nggak tinggi. Paling Mhm. hebat 5% Oh, gitu. oke. Karena Oke. kenapa? Karena mungkin juga sebagian dari pemilih Anies itu pergi juga. Itu yang saya sebut ya, kelompok-kelompok Islam politik mungkin akan berpindah ke Pak Prabowo gitu. Hmm. Jadi yang dibawa oleh PKB sekian, tapi saat yang bersamaan mungkin ada sekian juga yang pindah ke Pak Prabowo gitu. Makanya kan saya katakan ya paling hebat tuh 5%. Oke, paling paling mentok adalah kenaikan elektabilitas Anies di angka 5%. Masih belum Ya. bisa mengejar ya, Bang Ray ya, Oh, untuk masih, elektabilitas masih. Prabowo dan Ada. juga Ganjar. Dalam konteks itulah saya mengatakan tadi kan, mungkin bagi Caimin itu jadi menang dalam pilpres itu bonus besar lah gitu Hmm. ya. Tapi kalaupun tidak menang pilpres, dia tetap menang gitu. Baik, Abang, pertanyaan terakhir dari saya. Yuk. Ini sudah melihat salah satu pintu terbuka yaitu pasangan Capres-Cawapres Anies dan juga Caimin. Ini kalau menurut prediksi Abang, kira-kira nantinya yang potensial untuk sama-sama bersaing, Prabowo Subianto bisa bersama dengan siapa? Dan Ganjar Pranowo paling berpotensi bersama dengan siapa, Bang? Sebut nama tolong, Bang. Ya, jangan lah, mana? Nggak usah. Adakah bayangan nama yang Ya, kemudian bisa berpasangan dengan dua baca pres yang belum punya pasangan ini ya, Bang? kenapa? Dari Prabowo Subianto dan Gini juga ya, saya Ganjar yang katakan masih begini tanda aja. tanya. Saya kira ada sekitar 5 nama Hmm? yang punya potensi ya dipilih oleh dua kandidat yang lain. Ya, satu tentu Sandiaga, ya. Kedua Ibu Khofifah, ya. Yang ketiga apa namanya ini Pak Ridwan Kamil gitu ya. Yang keempat apa namanya Pak Mahfud ya. Dan yang kelima mungkin Erick Thohir gitu. Hmm. Nah, ya siapa di antara lima ini kemana dan kemana? Ya, tunggulah diskusi berikutnya kali. Jadi kita artinya kita akan ngobrol lagi ketika nanti tiba-tiba sudah ada deklarasi ya, Bang Rey ya, Iya, dari iya, masing-masing baca pres. iya benar. Oke, ini artinya kita masih akan menunggu langkah dari Demokrat, apakah akan keluar ataukah akan masih hidup bersama Iya, kalau koalisi kalau perubahan. AHY tetap tidak terpilih sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan Hmm. dan mereka udah menyebut itu sebagai pengkhianatan, tetapi masih tetap di dalam, nggak ada lagi tuh teori menjelaskan itu aja. Oke, terima kasih Bang Ray Rangkuti. Ya, Bang Politis sudah berbincang bersama dengan saya. Kita ya, siap. akan nantikan nanti sore jam 4 ini akan ada keputusan dari Partai Demokrat ya, Bang ya. Ya, Terima kita kasih tunggu. sekali lagi ya, Bang. Ya, saya langsung live ya. Baik, silakan. Terima kasih Bang Ray Rangkuti. Oke, Tribuners, itu tadi pembahasan saya bersama dengan pengamat politik terkait kemana nantinya AHY akan berlabuh apabila keputusan sore masih belum tahu juga kita apakah nanti Demokrat memutuskan keluar dari koalisi perubahan atau masih akan bersama dengan koalisi perubahan. Terima kasih atas perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi di obrolan selanjutnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.